Pernahkah kamu merasa sedih, takut, atau berat tanpa tahu alasannya? Mungkin itu bukan hanya perasaanmu sendiri. Bisa jadi itu adalah gema jiwa leluhur, energi emosional yang masih tertinggal dan diwariskan secara halus melalui garis keturunan. Dalam video ini, kita akan membahas apa itu gema jiwa, mengapa kita bisa mewarisi luka atau ketakutan leluhur, bagaimana mengenali tanda-tandanya, dan bagaimana cara menyembuhkannya untuk diri sendiri dan mereka yang telah pergi. Tonton dengan hati yang tenang dan pikiran terbuka. Semoga membawa pencerahan, kelembutan, dan penyembuhan batin. Kita mewarisi lebih dari sekadar warna mata atau bentuk tubuh. Kita mewarisi jejak rasa, luka yang tak kita pahami, ketakutan yang tak kita alami, bahkan bisikan tak kasat mata yang hidup dalam diam. Video ini lahir dari pengamatan, perasaan, dan perenungan yang dalam terhadap warisan jiwa, sesuatu yang tak tampak namun membekas, yang bergerak lintas generasi dalam bentuk gema. Gema itu bisa berupa kasih yang menguatkan atau luka yang membelenggu. Ia bisa menjadi cahaya yang menuntun atau bayangan yang mengulang, dan semua itu melekat dalam medan energi darah dan batin keturunan. Video ini mengajakmu menelusuri asal-usul gema jiwa, bagaimana ia beresonansi dalam hidup kita, dan bagaimana kesadaran bisa memurnikannya. Ini adalah video tentang pewarisan jiwa, pembebasan batin, dan jalan pulang leluhur melalui kesadaran kita. Apa itu gema jiwa? Kadang dalam hidup kita merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Kita merasa sedih, takut, cemas, atau rindu, tapi tidak tahu kenapa. Semua tampak baik-baik saja di luar, tapi ada yang terasa berat di dalam. Bisa jadi yang kita rasakan bukan berasal dari hidup kita saat ini. Bisa jadi itu adalah gema jiwa. Apa itu gema jiwa? Gema jiwa adalah jejak perasaan, pengalaman, dan energi dari masa lalu yang belum selesai. Ia bisa datang dari diri kita sendiri, trauma masa kecil, luka batin, pengalaman pahit, atau dari leluhur kita yang pernah mengalami sesuatu yang mendalam tapi tidak sempat disembuhkan. Gema jiwa seperti suara halus yang tetap bergema di dalam diri kita. Ia tidak berbicara dengan kata-kata, tapi dengan rasa. Bayangkan seperti ini, seseorang dalam keluargamu, entah kakek, nenek, buyut, atau orang jauh yang tidak kamu kenal, mengalami luka batin yang sangat dalam. Mungkin kehilangan anak, mengalami pengkhianatan, hidup dalam ketakutan, atau menyimpan dendam. Lalu mereka meninggal, tapi rasa itu tidak ikut pergi. Ia tertinggal sebagai jejak energi dan mengikuti garis keturunan. Sekarang, kamu lahir membawa bagian dari warisan itu. Kamu mungkin tidak tahu apa yang terjadi dulu, tapi kamu merasakan sesuatu yang belum selesai. Itulah gema jiwa. Gema ini bisa berpindah lewat DNA dan genetik, energi batin dan hubungan darah, kesadaran kolektif dalam keluarga, bahkan melalui mimpi, intuisi, dan ingatan samar. Dan yang paling sering terjadi, gema jiwa muncul tanpa kita sadari. Apa yang terjadi jika gema jiwa tidak disadari? Kita bisa merasa seperti membawa beban yang bukan milik kita. Kita mengulang pola hidup yang sama dari generasi ke generasi. Kita menjadi gelisah, takut,
atau terhambat. Tanpa tahu mengapa, gema jiwa bisa menjadi suara yang terus memanggil untuk didengar. Ia tidak ingin menyiksa kita. Ia hanya ingin dipahami, bahkan melalui mimpi, intuisi, dan ingatan samar. Dan yang paling sering terjadi, gema jiwa muncul tanpa kita sadari. Kabar baiknya, kita bisa menyadari dan menyembuhkan gema itu. Kita bisa menjadi generasi yang menyudahi rasa yang belum selesai. Kita bisa mendengar gema itu dengan hati, menyapanya dengan kasih, dan melepaskannya dengan kesadaran. Dengan begitu, bukan hanya kita yang merasa lebih ringan, tapi juga leluhur yang pernah menyimpannya. Gema jiwa adalah jejak rasa dari masa lalu. Mungkin bukan berasal dari kita, tapi hidup di dalam kita. Dan jika kita cukup sadar, kita bisa menjadi penyembuh bagi garis leluhur kita. Tapi juga leluhur yang pernah menyimpannya. Gema jiwa adalah jejak rasa dari masa lalu. Mungkin bukan berasal dari kita, tapi hidup di dalam kita. Dan jika kita cukup sadar, kita bisa menjadi penyembuh bagi garis leluhur kita. Dari mana gema jiwa berasal? Gema jiwa tidak muncul tiba-tiba. Ia lahir dari pengalaman yang belum selesai. Kadang manusia meninggal membawa luka, kesedihan, atau rasa bersalah yang belum terucap. Ada pula yang meninggalkan dunia dengan sumpah, perjanjian, atau harapan besar yang tak tercapai. Semua itu menciptakan jejak energi yang kuat, dan jejak itulah yang menjadi gema. Gema bisa berasal dari kehidupan kita sendiri, terutama masa kecil atau pengalaman pahit yang belum kita hadapi. Leluhur kita, baik yang kita kenal maupun tidak, peristiwa besar seperti perang, kehilangan, kemiskinan, pengkhianatan, atau kematian yang tidak tenang. Jika luka itu tidak diproses atau dimaafkan, energi itu tidak lenyap. Ia berputar-putar, lalu turun ke generasi selanjutnya. Seperti surat yang tidak pernah dibuka, gema itu tetap dikirim sampai ada yang membacanya. Jiwa, ruh, dan warisan energi. Untuk memahami gema jiwa, kita perlu membedakan 3 hal penting. Pertama, ruh. Ruh adalah sumber hidup. Ruh datang dari Tuhan dan akan kembali kepadanya. Ia bersih, murni, dan tidak pernah rusak. Kedua, jiwa. Jiwa adalah bagian dari diri yang merasakan, berpikir, dan berkembang. Jiwa bisa terluka, terikat, dan berubah. Ia menyimpan pengalaman, ingatan, dan emosi, termasuk yang belum selesai. Ketiga, gema jiwa. Gema jiwa adalah pantulan energi dari jiwa. Biasanya yang belum tenang. Ia bukan jiwa itu sendiri, tapi seperti bayangannya. Gema bisa melekat pada anak cucu lewat hubungan batin dan darah. Contoh, jika seorang nenek meninggal dalam keadaan marah dan kecewa, rasa itu bisa tertinggal. Cucu atau cicitnya bisa merasakan marah yang tidak dimengerti asal-usulnya. Ruh nenek itu sudah kembali kepada Tuhan, tapi gema dari perasaan marahnya belum pergi. Jiwa bisa terluka, dan gema jiwa adalah sinyal yang memberitahu kita bahwa ada luka yang belum pulih. Bagaimana gema bisa turun ke kita? Gema jiwa bisa sampai kepada kita dengan berbagai cara. Pertama, melalui garis darah genetik. Penelitian modern menemukan bahwa trauma bisa tertulis di dalam DNA. Artinya, pengalaman leluhur
bisa memengaruhi tubuh dan emosi kita, walau kita tidak pernah mengalami kejadian itu secara langsung. Kedua, melalui medan energi batin keluarga. Setiap keluarga memiliki energi kolektif. Jika satu anggota menyimpan rasa takut, malu, atau dendam yang dalam, itu bisa memengaruhi seluruh keturunan. Energi ini seperti air yang mengalir dalam sungai, membawa rasa dari hulu ke hilir. Ketiga, melalui mimpi, intuisi, dan getaran halus. Beberapa orang merasakan gema lewat mimpi. Ada yang ditampakkan wajah leluhurnya. Ada pula yang memiliki firasat atau perasaan kuat terhadap hal tertentu, meskipun tidak tahu alasannya. Keempat, melalui pengulangan pola hidup. Gema juga muncul lewat kejadian yang berulang dalam keluarga. Masalah keuangan dari generasi ke generasi, pola perceraian atau kehilangan pasangan, kecemasan, depresi, atau penyakit yang terus muncul meski hidup terlihat normal. Saat pola hidup tidak berubah, meski orangnya berbeda, bisa jadi ada gema jiwa yang belum terselesaikan. Gema jiwa bukan untuk ditakuti. Ia adalah sinyal. Ia hadir bukan untuk menyakiti, tapi untuk disadari. Karena saat gema didengar, ia mulai tenang. Dan saat tenang, ia bisa dilepaskan. Tanda-tanda gema jiwa. Kadang kita menjalani hidup seperti biasa, tapi ada perasaan yang sulit dijelaskan. Kita merasa gelisah, berat, atau seperti membawa beban, padahal hidup tampak baik-baik saja. Itulah salah satu tanda bahwa gema jiwa sedang berbicara. Gema jiwa tidak selalu muncul sebagai hal yang menakutkan. Kadang ia hadir dalam bentuk yang sangat halus. Tapi jika kita peka, kita bisa mulai mengenalinya. Berikut beberapa tanda yang sering muncul saat gema jiwa melekat dalam hidup seseorang. Pertama, merasa sedih atau takut tanpa sebab yang jelas. Ada kalanya kamu merasa sedih, takut, atau khawatir, padahal tidak tahu penyebabnya. Perasaan ini bisa datang tiba-tiba dan sulit dijelaskan secara logis. Ini bisa jadi gema dari rasa takut atau kesedihan yang pernah dirasakan leluhurmu, tapi belum sempat disembuhkan. Kedua, mimpi berulang atau mimpi tentang orang yang tidak dikenal. Kamu bermimpi berada di tempat yang asing, tapi terasa familiar, atau bertemu dengan sosok tua yang tak dikenal, tapi terasa dekat. Mimpi itu muncul berkali-kali, seperti membawa pesan yang tidak selesai. Mimpi bisa menjadi cara jiwa atau gema berkomunikasi. Kadang gema itu datang meminta untuk dimengerti, didoakan, atau dilepaskan. Ketiga, pola hidup yang berulang dalam keluarga. Misalnya, semua perempuan dalam keluarga mengalami patah hati serupa, atau para pria dalam keluarga sering meninggal di usia muda, atau selalu ada masalah ekonomi yang tidak kunjung selesai meskipun generasi sudah berganti. Pola yang berulang bisa menjadi sinyal bahwa ada energi luka atau janji lama yang belum terputus. Keempat, ketertarikan atau penolakan kuat terhadap hal tertentu. Tiba-tiba merasa sangat tertarik dengan budaya tertentu, musik lama, atau tempat asing. Atau sebaliknya, merasa sangat tidak nyaman dengan aroma, suasana, atau simbol tertentu tanpa alasan. Itu bisa jadi gema dari pengalaman batin masa lalu atau resonansi energi leluhur yang masih hidup dalam jiwamu. Kelima,
merasa ada beban tak terlihat dalam diri. Mungkin kamu sering merasa lelah batin, sulit merasa bahagia, atau selalu terbebani. Meski semuanya tampak normal, kamu merasa seperti memikul sesuatu, tapi tidak tahu apa. Gema jiwa adalah beban emosional atau energi tak kasat mata yang bisa menempel dalam diri jika tidak disadari. Keenam, merasa bertanggung jawab terhadap hal yang tidak kamu pahami. Kamu sering merasa ingin menyelamatkan keluarga, membetulkan semuanya, atau merasa bersalah meskipun kamu tidak salah. Ini bisa menjadi tanda bahwa kamu sedang membawa gema dari harapan atau luka orang sebelum kamu. Gema jiwa berbicara lewat perasaan halus, pola hidup, mimpi, dan firasat. Energi tak terlihat. Jika kamu merasa ada sesuatu dalam dirimu yang belum selesai, dengarkanlah dengan hati. Mungkin itu bukan hanya tentangmu. Mungkin itu adalah suara jiwa yang ingin disembuhkan melalui kamu. Deja vu dan fobia, memori jiwa yang tersembunyi. Pernahkah kamu merasa seperti pernah berada di suatu tempat, padahal kamu belum pernah ke sana? Atau tiba-tiba merasa sangat takut pada sesuatu, tanpa tahu alasannya? Mungkin kamu sedang mengalami deja vu atau fobia tanpa sebab yang jelas. Dan bisa jadi itu adalah gema jiwa yang sedang muncul ke permukaan. Apa itu deja vu? Deja vu adalah perasaan aneh saat kita merasa sudah pernah mengalami suatu kejadian, walaupun kita tahu itu baru pertama kali terjadi. Kadang datang saat berada di tempat tertentu, bertemu seseorang, atau saat melakukan sesuatu yang tampak biasa. Dalam konteks jiwa, deja vu bisa jadi ingatan lama dari pengalaman masa lalu yang tersimpan di alam bawah sadar. Gema dari pengalaman leluhur yang sangat kuat. Pantulan energi dari peristiwa yang pernah terjadi dalam garis keturunan. Deja vu mungkin bukan sekadar ingatan pribadi, tapi jejak rasa dari masa lalu yang pernah hidup dalam darah kita. Pantulan energi dari peristiwa yang pernah terjadi dalam garis keturunan. Deja vu mungkin bukan sekadar ingatan pribadi, tapi jejak rasa dari masa lalu yang pernah hidup dalam darah kita. Apa itu fobia tanpa sebab? Fobia adalah rasa takut berlebihan terhadap sesuatu seperti air, ketinggian, suara keras, gelap, api, atau binatang tertentu yang membuatnya aneh. Kita bisa takut tanpa pernah punya pengalaman buruk dengan hal itu. Contoh, seorang anak takut melihat api sejak kecil, padahal tak pernah terbakar. Seorang remaja gemetar saat naik jembatan, padahal tidak pernah jatuh. Bisa jadi ini adalah memori jiwa yang tertinggal dari kehidupan sebelumnya, atau pengalaman traumatik leluhur yang sangat kuat seperti kebakaran, tenggelam, atau kecelakaan. Kenapa memori itu bisa muncul? Gema jiwa menyimpan energi yang belum selesai, terutama yang sangat emosional, seperti ketakutan besar atau rasa kehilangan. Energi itu tertanam dalam medan bawah sadar keluarga dan bisa muncul saat kita berada dalam situasi serupa. Usia kita mulai mendekati usia kejadian leluhur tersebut, atau saat batin kita cukup terbuka untuk menerima sinyal. Kisah sederhana, seorang anak kecil selalu menangis setiap melihat laut, padahal keluarganya tidak tahu kenapa. Bertahun-tahun kemudian, terungkap bahwa kakek buyutnya pernah meninggal tenggelam saat melaut, dan tubuhnya
tidak pernah ditemukan. Rasa takut, kehilangan, dan duka itu masih hidup dalam garis keturunannya. Anak itu mungkin tidak tahu kisah itu, tapi jiwanya tahu, atau saat batin kita cukup terbuka untuk menerima sinyal. Apa yang bisa kita lakukan? Pertama, jangan abaikan perasaan itu. Deja vu dan fobia bisa menjadi petunjuk penting bahwa ada energi lama yang perlu dipahami. Kedua, tenangkan, bukan lawan. Saat rasa takut muncul, katakan dalam hati, "Aku paham kamu takut, tapi sekarang aku aman." Jiwa kita perlu diberi rasa aman untuk melepaskan memori lama. Ketiga, tuliskan atau renungkan. Terkadang, menulis atau merenung bisa membuka lapisan memori halus yang tersembunyi. Keempat, doakan leluhurmu. Ucapkan doa atau niat seperti, "Jika ini berasal dari leluhurku, semoga rasa ini bisa disembuhkan. Aku siap membebaskan dan menyembuhkan." Deja vu dan fobia bukan sekadar hal aneh, mereka adalah sinyal jiwa yang membawa pesan dari masa lalu. Saat kita mendengarkannya dengan tenang, kita sedang membantu diri sendiri dan juga menyembuhkan luka yang tidak pernah sempat terobati. Energi tak terlihat yang kita rasakan. Pernahkah kamu memasuki sebuah ruangan dan merasa tidak nyaman, padahal tak ada yang salah secara fisik? Atau bertemu seseorang yang baru pertama kali kamu temui, tapi terasa seperti sudah lama kenal? Atau justru membuatmu ingin segera menjauh? Ini adalah bentuk lain dari resonansi energi. Bukan energi listrik, bukan pula sihir. Ini adalah getaran batin yang hanya bisa dirasakan oleh hati dan jiwa yang peka. Apa maksudnya? Energi tak terlihat. Setiap orang, tempat, benda, dan peristiwa menyimpan jejak energi. Energi ini tidak tampak oleh mata, tapi bisa sangat kuat terasa oleh hati. Beberapa bentuk energi tak terlihat yang bisa kita rasakan. Energi trauma di tempat yang pernah terjadi hal buruk. Energi doa di tempat ibadah atau rumah yang penuh kasih. Energi marah, dendam, atau luka batin yang belum diselesaikan. Dan seringkali gema jiwa membawa energi-energi ini ke dalam hidup kita sebagai perasaan, getaran tubuh, bahkan mimpi atau suara batin. Bagaimana kita merasakannya? Kita bisa merasakannya melalui perasaan yang tiba-tiba berubah tanpa sebab jelas. Ketegangan di tubuh, seperti leher kaku, dada berat, atau napas pendek. Suasana ruangan yang terasa penuh, gelap, atau menekan. Ketertarikan atau penolakan spontan terhadap tempat, benda, atau orang tertentu. Energi tak terlihat ini seringkali adalah bagian dari gema jiwa leluhur yang menempel dan menuntut untuk disadari. Apa yang bisa dilakukan? Pertama, jangan abaikan rasa tidak nyaman. Itu bisa jadi petunjuk bahwa ada energi yang perlu dipahami. Kedua, bersihkan ruang secara spiritual dengan doa, wewangian alami seperti dupa atau daun-daunan, atau niat positif. Ketiga, hadir dengan kesadaran. Energi negatif akan melemah jika dihadapi dengan kasih dan ketenangan. Keempat, doakan leluhur atau penghuni ruang yang lama. Energi tak terlihat seringkali adalah pesan yang belum selesai. Kadang kita merasa lelah tanpa sebab, sedih tanpa alasan, atau berat tanpa beban. Bisa jadi itu bukan hanya milik kita,
tapi milik yang belum sempat dilepas. Dengan menyadarinya, kita membantu bukan hanya diri sendiri, tapi juga energi leluhur yang sedang mencari ketenangan. Saat leluhur masih ingin didengar, leluhur tidak selalu hadir dalam cerita atau foto di dinding rumah. Kadang mereka hadir dalam rasa, dalam mimpi, dan dalam gema yang kita rasakan tanpa tahu asalnya. Bukan karena mereka ingin menakut-nakuti, tapi karena mereka ingin didengar, dikenang, dan didoakan. Mengapa jiwa leluhur muncul kembali? Beberapa leluhur meninggalkan dunia dengan beban atau luka yang belum selesai. Ada yang meninggal dengan penyesalan mendalam. Ada yang terikat oleh sumpah atau janji yang tidak ditepati. Ada yang tidak pernah dimakamkan dengan layak atau tidak pernah didoakan. Tiba-tiba ingin menelusuri silsilah keluarga. Jiwa leluhur tidak datang untuk mengganggu, tapi untuk menyampaikan sesuatu yang belum selesai. Apa yang bisa kita lakukan? Pertama, dengarkan dengan tenang. Duduk tenang, pejamkan mata, dan tanyakan dalam hati, apakah ada pesan yang perlu aku dengar? Kedua, doakan mereka. Kirimkan doa dengan niat. Semoga damai dan terang menyertai para leluhurku yang masih belum tenang. Ketiga, maafkan dan minta maaf. Jika merasa ada luka warisan, ucapkan dalam hati, aku memaafkan dan mohon maaf atas semua yang terjadi. Aku berterima kasih atas hidup yang kuterima. Keempat, buat ruang penghormatan. Meletakkan foto, bunga, atau lilin bisa menjadi tanda penghargaan dan penghubung batin. Leluhur hidup dalam darah kita, dan kadang juga dalam rasa yang tak kita mengerti. Dengan mendengarkan gema jiwa mereka, kita bukan hanya menyembuhkan masa lalu, tapi juga membuka jalan damai untuk generasi selanjutnya. Menyadari luka yang tak kita sadari. Kadang kita merasa ada sesuatu yang menghambat hidup kita, tapi kita tak tahu apa. Bisa jadi hubungan kita selalu gagal atau selalu merasa bersalah walau tidak melakukan kesalahan, atau kita terus-menerus merasa kurang padahal kita sudah berusaha. Ini bisa jadi tanda bahwa ada luka lama yang belum kita sadari, dan mungkin itu bukan luka kita sendiri, melainkan luka yang kita warisi. Luka yang tak disadari, luka tersembunyi, adalah luka yang tidak kita ingat, tidak kita sadari, tapi tetap kita rasakan dalam hidup sehari-hari. Luka seperti ini bisa berasal dari masa kecil yang penuh tekanan, rasa tidak diinginkan saat lahir, orang tua yang menyimpan kemarahan atau kekecewaan, atau bahkan dari leluhur yang tidak pernah sembuh dari lukanya sendiri. Luka itu mungkin tidak terasa sebagai sakit, tapi sebagai kebiasaan, pola pikir, atau cara hidup yang membatasi kita. Contoh nyata, seorang pria terus merasa gagal meskipun selalu berprestasi. Ia merasa tidak pantas menerima pujian. Setelah ia memahami riwayat keluarganya, ternyata sang ayah selalu merasa direndahkan oleh kakeknya. Perasaan tidak cukup baik itu diturunkan tanpa sengaja dan menjadi luka batin yang diwariskan. Tanda-tanda luka warisan: merasa selalu bersalah atau takut mengecewakan, sulit merasa aman atau percaya pada orang lain, terjebak dalam pola hubungan yang menyakiti, ketergantungan emosional atau fisik, makan berlebihan, menyendiri, dan lain-lain, perasaan hampa atau tidak punya arah.
Bagaimana menyadarinya? Pertama, tanyakan pada diri sendiri, kenapa aku merasa begini? Lalu tanyakan lagi, apakah ini perasaanku? Atau bisa jadi ini berasal dari orang sebelumku. Kedua, perhatikan pola yang berulang dalam hidupmu. Pola adalah pesan yang muncul berulang agar kamu menyadarinya. Ketiga, tulis rasa-rasa berat yang kamu miliki. Menulis bisa membuka pintu kesadaran yang tertutup. Keempat, terimalah tanpa menyalahkan. Rasa itu bukan salahmu dan juga bukan salah siapa-siapa. Rasa itu hanya butuh diterima agar bisa dilepaskan. Menyadari luka bukan untuk membuka luka lama, tapi untuk menyembuhkannya. Dan saat kita berani menatap luka yang tak terlihat, kita sedang menyelamatkan jiwa, bukan hanya diri kita, tapi juga mereka yang hidup di dalam kita. Doa, meditasi, dan pemurnian batin. Setelah kita menyadari adanya luka dan gema jiwa, langkah berikutnya adalah membersihkan, melepaskan, dan menyucikan batin kita. Ini bukan proses mistis, ini adalah proses sederhana, menghubungkan kembali diri kita dengan cahaya, keheningan, dan cinta. Doa sebagai jembatan. Doa bukan sekadar kata-kata. Doa adalah niat suci dari hati untuk terhubung dengan Yang Maha Penyayang, dan juga sebagai jembatan energi antara kita dan leluhur. Doa sederhana yang bisa dibaca, "Ya Tuhan, aku bersyukur atas hidup yang kuterima. Jika ada luka, duka, atau beban dari masa lalu yang masih menempel di dalam jiwaku, izinkan aku melepaskannya. Ampuni mereka yang datang sebelumku, dan berikan kedamaian bagi para leluhurku. Semoga cahaya menyucikan garis ini, dan aku bisa meneruskan hidup dengan hati yang bersih." Kedua, meditasi untuk mendengarkan jiwa. Meditasi bukan berarti duduk berjam-jam dalam keheningan. Meditasi bisa sesederhana diam sebentar dan bernapas dengan sadar. Latihan ringan. Duduk tenang, pejamkan mata, tarik napas dalam dan hembuskan perlahan. Rasakan tubuhmu dari kepala hingga kaki. Lalu tanyakan dalam hati, apakah ada suara jiwa yang ingin aku dengar hari ini? Lalu, diamlah. Dengarkan, jiwa akan berbicara saat kita berhenti berisik di dalam. Pemurnian batin. Pemurnian adalah proses membersihkan rasa-rasa berat dalam jiwa. Ini bisa dilakukan dengan cara-cara sederhana. Mandi dengan niat membersihkan energi lama, boleh dengan garam atau bunga. Menulis surat kepada leluhur, lalu membacanya dan membakarnya. Berjalan di alam, menyatu dengan suara angin, air, dan pohon. Yang penting bukan caranya, tapi niat hatinya. Energi akan mengikuti niat. Kapan waktu terbaik untuk melakukannya? Saat bulan baru, energi pembersihan. Saat ulang tahun pergantian siklus hidup. Saat merasa berat, sedih, atau bingung. Atau kapanpun kamu merasa perlu pulang ke dalam dirimu sendiri. Doa adalah cahaya. Meditasi adalah ruang dengar. Dan pemurnian adalah jalan pulang. Dengan ketiganya, gema jiwa yang berat akan mulai tenang, dan jiwa kita akan kembali bersih, seperti air jernih yang siap mengalir tanpa hambatan. Membebaskan jiwa, membebaskan leluhur. Pernahkah kamu merasa seperti sedang memikul sesuatu?
Padahal kamu tidak tahu apa rasanya berat, seolah sedang membawa beban orang lain. Bisa jadi itu bukan hanya bebanmu, tapi beban jiwa yang diwariskan, luka yang belum selesai dari leluhurmu. Ketika kamu mulai menyembuhkan dirimu, kamu tidak hanya menyembuhkan hidupmu sendiri, kamu juga membebaskan jiwa-jiwa sebelum kamu yang pernah terikat oleh rasa bersalah, dendam, atau duka. Jiwa terhubung lewat energi. Leluhur tidak selalu hadir dalam bentuk fisik, tapi energi mereka tetap hidup dalam garis keturunan, terutama energi yang belum selesai. Ketika kamu menyadari pola negatif yang turun-temurun, memaafkan tanpa syarat, atau memilih jalur hidup yang berbeda dari generasi sebelumnya, itu seperti membuka rantai yang telah lama mengikat. Setiap pertumbuhan kesadaran dalam dirimu membawa terang bagi jiwa-jiwa yang masih terikat di masa lalu. Kisah sederhana, seorang wanita muda tidak pernah merasa cukup meskipun ia sukses. Setelah ia menjalani terapi dan banyak berdoa, ia sadar bahwa rasa itu berasal dari ibunya yang dulu merasa tidak diakui oleh keluarganya. Dengan menerima dan menyembuhkan dirinya, wanita itu merasa ibunya menjadi lebih tenang meski sang ibu sudah tiada. Cara membebaskan jiwa dan leluhur. Pertama, sadari dan akui perasaan berat yang kamu rasakan. Jangan melawan, dengarkan. 2. Berdoalah dengan niat melepaskan. Ucapkan dalam hati, aku melepaskan rasa yang bukan milikku. Jika ini berasal dari leluhurku, semoga mereka damai. Aku siap hidup dengan bebas dan penuh cinta. 3. Maafkan tanpa menunggu permintaan maaf. Memaafkan adalah kunci pemulihan. Kadang kita harus melepaskan luka yang bahkan tidak pernah diucapkan. 4. Hidup dengan cara baru. Jika keluargamu terbiasa menyimpan emosi, cobalah belajar mengekspresikannya. Jika keluargamu selalu takut kekurangan, belajarlah bersyukur dan memberi. 5. Perubahan kecil yang kamu lakukan hari ini bisa menjadi kebebasan besar bagi garis keturunanmu. Saat kamu menyembuhkan dirimu, kamu sedang mengubah cerita keluarga. Dan kadang cukup satu jiwa sadar untuk membebaskan banyak jiwa yang pernah terikat. Hidup sebagai jiwa yang utuh. Setelah memahami, menyadari, dan melepaskan, pertanyaan selanjutnya adalah, lalu bagaimana kita hidup? Jawabannya, dengan utuh. Hidup sebagai jiwa yang utuh bukan berarti hidup tanpa luka, tapi hidup dengan kesadaran bahwa luka itu telah kamu terima dan peluk. Apa itu jiwa yang utuh? Jiwa yang utuh tahu siapa dirinya, tidak lagi membawa beban yang bukan miliknya, tidak menolak masa lalu, tapi juga tidak terikat olehnya. Hidup di masa kini dengan arah yang jernih. Jiwa yang utuh tidak sempurna, tapi penuh kesadaran. Tanda-tanda jiwa yang mulai utuh: merasa lebih ringan dan damai, tidak cepat tersinggung atau merasa diserang, lebih mudah bersyukur dan menerima diri sendiri, tidak merasa harus membuktikan diri pada siapapun, bisa mencintai tanpa harus menyakiti atau menyakiti diri sendiri. Langkah menjadi jiwa yang utuh. Pertama, terima dirimu seutuhnya, termasuk rasa takut, marah, kecewa, luka, dan harapanmu. Semuanya adalah bagian dari perjalanan jiwamu. Kedua, rawat batinmu setiap hari. Seperti tubuh butuh makan, jiwa pun butuh istirahat, keheningan, dan doa. Ketiga,
Jangan terburu-buru. Pemulihan jiwa bukan perlombaan. Kadang kamu perlu waktu, kadang cukup diam. Keempat, terhubung dengan alam dan orang-orang yang sehat secara batin. Jiwa yang sehat akan saling menguatkan. Jiwa yang utuh bukan jiwa yang sempurna, tapi jiwa yang mau berjalan dengan sadar. Jiwa yang tahu bahwa hidup ini adalah tempat belajar, bukan tempat menyimpan luka. Dan ketika kita hidup sebagai jiwa yang utuh, gema pun berubah menjadi cahaya. Mewarisi kedamaian, bukan luka. Banyak dari kita dibesarkan dalam keluarga yang menyimpan luka. Luka yang tidak pernah dibicarakan. Luka yang diwariskan diam-diam melalui kata-kata, sikap, dan kebiasaan. Namun sekarang, kamu telah menyadari satu hal penting. Luka bisa berhenti di kamu. Dan kedamaian bisa dimulai darimu. Warisan tak kasat mata. Warisan bukan hanya harta. Warisan juga bisa berupa cara bicara, cara mencintai, cara marah, cara menyimpan luka, cara merasa tidak cukup. Tapi sekarang kamu tahu bahwa kamu bisa memilih untuk mewariskan hal yang berbeda. Jika kamu menerima luka, kamu bisa mengubahnya menjadi pelajaran. Jika kamu belajar memaafkan, kamu akan mewariskan ketenangan. Kamu bisa menjadi titik balik. Kamu bisa memilih untuk tidak melanjutkan pola menyakiti. Tidak lagi menyimpan dendam dalam diam. Tidak lagi hidup dalam ketakutan yang tidak kamu mengerti. Tidak mengulangi cerita yang sama dari generasi sebelumnya. Kamu bisa memilih untuk menyembuhkan, mendoakan, melepaskan, dan menghidupkan cinta dalam garis keturunanmu. Jika satu orang dalam keluarga sadar, seluruh garis itu bisa berubah. Warisan bukan hanya tentang masa lalu, tapi tentang apa yang kamu pilih untuk teruskan. Dan kini, kamu bisa memilih mewarisi kedamaian, mewariskan cinta. Jiwa yang tenang, garis yang bersih. Setelah semua proses yang kamu jalani, satu hal penting akan terasa. Jiwamu menjadi lebih tenang, bukan karena hidup jadi mudah, tapi karena kamu tidak lagi menolak atau melarikan diri dari dirimu sendiri. Kamu mulai mengenal dirimu, menyadari rasa-rasa yang dulu tertimbun, menyapa luka yang tidak pernah diberi suara, dan akhirnya kamu memaafkan dan melepaskan ketika jiwa menjadi tenang. Jiwa yang tenang adalah jiwa yang tidak ingin balas dendam, jiwa yang tidak menyimpan luka sebagai identitas, jiwa yang tidak menggantungkan kebahagiaan pada orang lain, jiwa yang memilih damai meski pernah disakiti. Jiwa yang seperti ini akan memancarkan terang. Jiwa yang seperti ini akan membersihkan garis keturunan. Bersihnya garis jika kamu memiliki anak, keponakan, atau siapapun yang datang setelahmu. Mereka akan merasakan ringan yang kamu bangun. Mereka akan lebih mudah mencintai, tidak membawa beban yang tidak perlu, tidak terjebak dalam pola sakit yang sama. Mereka tidak tahu seberapa keras kamu berjuang, tapi mereka akan merasakan hasilnya. Jiwa yang telah memilih untuk tenang tidak lagi hidup dari luka. Ia hidup dari cinta, dari kesadaran, dari kedamaian, dan dari jiwa yang tenang inilah generasi baru akan lahir lebih ringan. Saat gema menjadi cahaya, setiap luka yang belum disembuhkan akan bergema.
Setiap emosi yang dipendam akan mencari jalan keluar, dan setiap jiwa yang belum damai akan tetap bergetar dalam garis keturunannya. Tapi hari ini, kamu telah berjalan jauh. Kamu membaca, merenung, menangis, dan mungkin diam dalam waktu yang lama. Semua itu bukan sia-sia, karena kamu telah melakukan sesuatu yang sangat berarti. Kamu telah menyapa gema itu dan mulai menyembuhkannya, tapi kamu memilihnya, dan itu adalah bentuk cinta yang tertinggi. Gema yang diterima menjadi doa, gema yang diabaikan akan terus berputar. Tapi gema yang diterima dengan kasih akan berubah menjadi doa yang menyentuh langit. Saat kamu menyadari dan mengizinkan luka itu ada, kamu tidak lagi memperpanjang rantai sakit. Kamu menghentikannya dengan kesadaran dan cinta. Cahaya yang menerangi masa lalu dan masa depan. Leluhurmu mungkin tidak tahu bagaimana cara mencintai dengan benar. Mereka mungkin membawa luka yang lebih besar dari yang bisa kamu bayangkan. Tapi kini, kamu tahu satu hal yang sangat penting. Mereka tidak salah. Mereka hanya belum sempat sembuh. Dan lewat hidupmu, lewat hatimu yang memilih untuk sadar, kamu sedang menjadi cahaya. Cahaya itu menyinari jalan ke belakang dan juga ke depan. Apa yang dulu luka, kini menjadi pelajaran. Apa yang dulu berat, kini menjadi kekuatan. Saat gema menjadi cahaya, sekarang gema itu tak lagi menakutkan. Ia bukan lagi suara asing dalam jiwamu. Ia adalah panggilan untuk pulang, untuk memahami, memaafkan, membebaskan, dan mengubah semuanya menjadi terang. Jika kamu pernah merasa bahwa hidupmu penuh luka, ketahuilah, mungkin jiwamu terpilih untuk menyembuhkan, dan tidak semua orang berani mengambil peran itu. Tapi kamu memilihnya, dan itu adalah bentuk cinta yang tertinggi. Suara yang tak pernah hilang. Hidup kita bukanlah lembaran kosong. Di balik nama, tubuh, dan cerita kita hari ini, ada ribuan jejak yang tertinggal dari masa lalu. Leluhur kita mungkin telah tiada, tapi jiwa mereka tak pernah benar-benar pergi. Mereka hidup melalui darah kita, rasa kita, dan cara kita melihat dunia. Kadang yang kita rasakan bukan hanya milik kita, ketakutan yang tidak kita mengerti, kesedihan yang tidak punya asal, keraguan yang muncul begitu saja. Itulah yang disebut gema jiwa, energi yang tertinggal, cerita yang belum selesai, dan doa yang belum sempat dinaikkan. Tapi kini kamu tahu bahwa semua itu bisa dimengerti, bisa disapa, diterima, dan disembuhkan. Kamu bukan korban dari cerita lama. Kamu adalah penyambung, penyembuh, dan penerang jalur baru. Kamu punya kekuatan, bukan untuk melupakan, tapi untuk mengubah luka menjadi pelajaran, untuk menghentikan warisan rasa sakit, dan mewariskan kedamaian yang baru. Jika selama ini kamu merasa berbeda, lebih peka, atau lebih dalam dari orang lain, itu bukan kelemahan. Mungkin itu karena jiwamu sedang dipilih untuk menjadi tempat pulang bagi suara-suara yang belum sempat tenang. Kini kamu telah mendengarnya, dan perlahan gema itu pun berubah menjadi cahaya. Terima kasih telah menyimak video ini, dan terima kasih telah menjadi jembatan terang dalam garis keturunanmu. Selamat berjumpa lagi di kesadaran berikutnya. Wassalam.